Shalom saudaraku, kita sebentar lagi akan mulai merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, bukakan firman-Mu bagi kami sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Bukakan firman-Mu sehingga kami bisa mengerti siapa pribadi Yesus yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, kita baca lagi mengenai Yesus yang adalah firman. Firman itu yang adalah Allah itu sendiri. Ya. Kemarin kita sudah membaca sebenarnya, cuman saya mau sangkutkan ayat ini, beberapa ayat ini dengan perjanjian lama di Kejadian. Tapi kita baca dulu ya yang ayat pertama 2 sampai 5 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5 ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lanjut ke ayat 14. Ya. Ayat pertama, firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Terus ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita baca di Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ada kata-kata ayat pertama Allah, ayat kedua roh Allah, dan ayat ketiga berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada firman Allah. Ya. Jadi sebenarnya inilah yang dinamakan dengan Trinitas. Trinitas ya satu. Allah, roh Allah, dan firman Allah. Satu Allah. Dan menjadi firman itu menjadi manusia dalam bentuk Yesus Kristus. Yesus Kristus, Allah yang turun ke dalam dunia. Ya. Kita lanjutkan ya, di sini makanya di sini ada firman, ada roh Allah. Tadi Yohanes juga sama.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus itu Allah. Oke? Ya. Jadi sebenarnya Kejadian 1 hingga Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sebenarnya saling sambung. Karena ini pribadi Allah yang tetap bekerja dari dulu sampai sekarang, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, kita lanjutkan deh cerita yang kemarin ya, setelah Yohanes menunjuk kepada Yesus. Terus kita lanjut ke murid-murid Yesus yang pertama ya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Kenapa Andreas bisa yakin bahwa itu Mesias, bahwa itu Kristus? Ya karena ini perkataan dari Yohanes. Karena Yohanes lihat anak domba Allah. Sebelumnya Yohanes ngomong yang ayat 34, "Ia inilah anak Allah." Dan Yohanes beri kesaksian yang ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya." Jadi ketika Yohanes menyampaikan itu, murid-muridnya termasuk Andreas juga mungkin mendengar. Sehingga Andreas dengan yakin ini Mesias nih. Jadi Andreas mengikuti. Ya. Terus ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Dan Andreas membawa Simon Petrus untuk ketemu Tuhan Yesus. Berikutnya, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi,"
Engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nanti kita lanjutkan ayat yang berikutnya ya. Boleh deh kita lanjutkan yang ayat pasal kedua ya, perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana ini merupakan mujizat Yesus yang pertama, yang banyak diketahui banyak orang. Tapi sebenarnya kita baca dulu deh, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepadanya, kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya dengan penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cetoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencetok air itu mengetahuinya, dan ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara lihat ya, siapa mungkin sebelumnya mungkin ada nabi yang juga mengadakan mujizat ya, Elia, Elisa, Musa ya, karena mereka melihat sebenarnya campur tangan Allah lewat doa mereka atau lewat tangan, lewat tongkat yang Musa bawa, lewat doa, lewat persembahan. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Allah nyatakan. Kenapa mujizat demi mujizat itu diberikan? Itu supaya menyatakan kemuliaan Allah. Kalau di sini banyak orang yang melihat, wah mulai takjub, wah Yesus bisa merubah air jadi anggur. Tapi sebelum itu terjadi, ada kepercayaan yang penuh ibu Yesus kepada Yesus sendiri. Ibu Yesus cuma ngomong gini sama pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Tuhan, ibu Yesus itu, Maria itu percaya. Dan dia melakukan. Ya. Begini. Sesuatu terjadi, itu kita harus melangkah dulu gitu loh. Percaya, iman bahwa kita akan memperolehnya. Percaya ya. Terus melakukannya dengan apa? Seperti Maria ini. Dia ngomong sama pelayan. Nanti kalau Yesus suruh apa? Lakukan. Sudah terjadi belum ketika Maria meminta pelayan itu untuk
maksudnya mujizat itu belum terjadi. Ketika Maria ngomong sama Tuhan Yesus, anggur habis. Terus ketika Maria ngomong sama pelayan, nanti kalau Yesus suruh kamu ngapain, lakuin. Itu belum terjadi mujizat. Tapi Maria tetap percaya. Maria tetap ngomong ini anggur habis. Dan Maria tetap ngomong juga sama, melakukan yang lain. Ngomong juga sama pelayan, nanti kalau Yesus suruh kamu ngapain, kerjain. Itulah dasar mujizat terjadi dalam diri kita. Sama. Kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, kita minta. Ngomong, Tuhan saya butuh ini. Saya mau ini. Tapi bukan hanya ngomong doang. Tapi Tuhan mau kita bertindak. Bertindak lakukan apa? Ya misal, kita mau punya uang 5 juta nih. Ya kita harus bertindak bagaimana caranya kita mencapai uang 5 juta itu. Mungkin bekerja online, jualan online, atau jualan offline. Atau kita bekerja ikut orang, atau tiba-tiba kita dapat proyek, dan lain-lain. Banyak sekali yang Tuhan bisa beri pada kita. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan apa yang kita mau itu. Gak mungkin kita minta sama Tuhan 5 juta terus ujuk-ujuk uang itu jatuh dari langit, jebuk, kita gak ngapa-ngapain. Bisa saja, tapi Tuhan itu Tuhan yang mau kita bertindak. Kalau saudara lihat, banyak sekali ayat-ayat Alkitab itu yang menceritakan Tuhan akan berkati kita ketika kita bertindak. Banyak sekali. Ini saya baru ngomongin masalah satu ya, maksudnya mengenai apa yang dilakukan oleh Maria. Tindakan Maria yang begitu percaya pada Tuhan dan melakukan tindakan berikutnya. Sehingga mujizat yang dia inginkan, kalau Maria ngomong anggur habis, ya Maria pasti menginginkan anggur itu tetap ada. Ya kan? Ada minuman yang tersedia. Maria menginginkan itu. Makanya Maria mengatakan kepada Yesus, kita itu semuanya juga sama seperti Maria. Apapun yang kita mau, kita tinggal ngomong sama Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Dan kita percaya bahwa kita akan mendapatkannya. Percaya kita akan mendapatkannya. Dan kita pasti akan mendapatkannya. Inilah maksudnya korelasi antara Tuhan Yesus itu sebagai Allah yang tetap bekerja hingga saat ini, yang dari awal mulanya Yesus itu juga Allah. Yesus itu adalah firman Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah Esa. Ya. Yesus itu adalah Allah yang Esa. Saya membahas mengenai Yesus Allah akan beberapa banyak ayat Alkitab yang akan saya baca dan saya sampaikan kepada saudara. Supaya saudara semakin yakin bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi Yesus bukan manusia yang mati, kemudian tidak bangkit. Tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, kemudian mati secara daging, dan dia bangkit kembali
dan dia balik lagi ke surga, ke tempatnya. Di dalam kedagingan dia sebagai manusia, dia mencontohkan dirinya supaya manusia mengikuti caranya dia untuk menyembah kepada Allah. Kenapa Yesus ngomong anak Allah? Dan Tuhan Yesus juga ngomong kita juga anak Allah. Tuhan Yesus juga ngomong dikatakan dia anak Allah. Karena selama Tuhan Yesus di dunia dia manusia. Dia memberi contoh kepada kita sebagai sama-sama manusia supaya kita menganggap diri kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah. Kita akan bahas selanjutnya tentang kealahan Yesus. Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang telah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami sehingga kami bisa menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami contoh di dunia ini. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus bersikap terhadap Allah kami, junjungan kami. Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia, yang kembali lagi ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi kami di surga. Tuhan Yesus tolong kami untuk mengerti siapa Engkau, pribadi Engkau yang sebenarnya. Sehingga kami tidak akan meninggalkan-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap teguh kepada-Mu Tuhan dan tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah yang hidup. Ampuni kami Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah-pemerintah kami Tuhan. Pemerintah yang Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, para RT, para RW. Dan setiap jajaran-jajaran kepolisian, ABRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat marifat-Mu bagi orang-orang yang ada di jajaran pemerintahan ini. Sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan pulihkan Indonesia. Semakin hari Indonesia akan semakin dipulihkan. Anak-anak-Mu akan semakin dijagai Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam mereka mengalami masa-masa kesulitan Tuhan. Buka jalan keluar Tuhan dari setiap masalah yang anak-anak-Mu hadapi di dalam dunia ini Tuhan. Dan ajar anak-anak-Mu untuk bisa mengerti bagaimana caranya mereka beriman yang benar. Berdoa yang benar. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, anak-anak-Mu Tuhan, dan bawa anak-anak-Mu Tuhan, ampuni segala dosa anak-anak-Mu, dan juga umat-Mu Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah mengenal Engkau dulu, untuk memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, lewat apa yang kami bisa Tuhan. Apabila kami bisa menyampaikan firman-Mu lewat media sosial, kami akan lakukan. Apabila kami bisa melakukan kehendak-Mu lewat offline,
apapun yang telah Engkau berikan bagi kami, jalan-jalan-Mu, kami akan melakukan amanat agung-Mu untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Supaya banyak orang diselamatkan, sehingga banyak orang meninggalkan cara hidupnya yang lama, dan mereka bisa kembali kepada Tuhan Yesus Sang Pemilik mereka. Tuhan Yesus, Engkau mencintai umat-Mu yang ada di dunia ini. Bukan hanya orang Kristen, tapi banyak sekali Engkau jadikan manusia itu sebagai umat-Mu. Dan Engkau ingin umat manusia ini selamat, Tuhan. Dijauhkan dari segala godaan-godaan setan dan dijauhkan dari masuk neraka. Engkau ingin anak-anak-Mu, Tuhan, manusia masuk surga bersama dengan Tuhan. Selamat hidupnya. Tuhan Yesus, bangkitkan orang-orang yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil lewat apapun juga, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Kau bangkitkan orang-orang yang kompeten. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, untuk Daud Tony. Orang yang Kau pakai dari seorang dukun. Tuhan, berkati Daud Tony, pakai Daud Tony untuk menjadi pelayan-Mu yang semakin, Tuhan, tolong hidupnya supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekelilingnya. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam setiap pelayanannya. Biar nama Tuhan semakin dinyatakan dalam setiap pelayanannya. Dan banyak orang mulai mengenal Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk keselamatan Daud Tony. Kau jagai Daud Tony, Tuhan, di dalam nama Yesus. Berdoa juga, Tuhan, untuk pendeta Andi Simon, Tuhan. Pendeta Andi Simon yang telah Engkau pakai untuk banyak memberikan kesembuhan-kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Tuhan, berikan penjagaan atas Andi Simon sehingga banyak orang mengetahui nama Yesus lewat kesembuhan-kesembuhan yang mereka lakukan. Tuhan, jagai hati Andi Simon, hati yang memelayani Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Andi Simon yang Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia. Tuhan, jagai Andi Simon selalu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk Bapak Gilbert Lumendong. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Engkau berkati ini, Tuhan. Jagai, murnikan sehingga hamba-Mu ini tetap menjadi pelayan-Mu yang ada di jalur-Mu. Mempercayai Tuhan dan menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat-Mu. Dan bisa memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Memuridkan orang-orang untuk lebih percaya padamu, Tuhan. Terima kasih untuk pendeta Gilbert Lumendong. Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam setiap pelayanannya supaya banyak jiwa dimenangkan bagi-Mu, Tuhan. Berdoa juga, Tuhan, untuk Bapak Philip Mantova. Terima kasih untuk pelayanan kesembuhan dan firman Tuhan yang Engkau sampaikan lewat Philip Mantova. Tuhan berkati, Tuhan jagai, dan Tuhan murnikan selalu hatinya supaya Bapak Philip Mantova bisa menjadi pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, membawa orang-orang pada pengenalan akan Kristus. Kami berdoa, Tuhan, berkati Bapak Philip Mantova. Berkati orang-orang yang akan dijamah oleh doa-doa yang dipanjatkan oleh Philip Mantova. Terima kasih untuk Philip Mantova yang ada di Indonesia, yang bisa memberkati orang-orang dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan dan doa Bapak Philip Mantova. Terima kasih, Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Heni Kristianus. Berdoa juga untuk Ibu Debbie. Orang-orang wanita-wanita yang Engkau pilih untuk menyampaikan firman Tuhan.
Kau jagai mereka, murnikan hati mereka, sehingga mereka tetap menjadi pelayan Tuhan yang tangguh, yang memberitakan Injil, yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah, yang bisa memberitakan firman itu kepada orang-orang. Berikan hati yang tulus. Engkau mau tolong juga jagai mereka, berkati mereka Tuhan. Lewat setiap orang-orang yang mengikuti mereka Tuhan. Yang disampaikan mereka biarlah menjadi berkat. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan mereka dan perkataan mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang mulai dipakai Tuhan. Dalam kesaksian mereka di YouTube, kesaksian mereka di Instagram, atau kesaksian mereka lewat Facebook. Tuhan pakai anak-anak-Mu Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Injil diberitakan sampai ke ujung dunia, supaya Injil terus menerus dikabarkan, sehingga banyak orang yang diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau bekerja saat-saat ini. Kau mengadakan banyak mujizat saat ini. Ampuni juga Tuhan segala dosa dan kesalahan umat-Mu yang selalu menghakimi. Ampuni Tuhan. Dan ubahkan hati umat-Mu yang selalu menghakimi umat-Mu yang lain Tuhan. Dan biarlah umat-umatmu yang telah mengenal Engkau bersatu. Sama-sama untuk memberitakan Injil. Bukan saling menjudge, bukan saling menghakimi satu sama lain Tuhan. Tapi biarlah umat-Mu sama-sama memberitakan firman-Mu. Sama-sama menyampaikan tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sama-sama menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bukan menyerang pendeta ini, bukan menyerang hamba Tuhan ini Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan umat-Mu yang saling menyerang Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini ketika informasi semakin terbuka lebar Tuhan, biar anak-anak-Mu semakin lebih memiliki hati untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, apapun agamanya, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni anak-anak-Mu yang sudah menghakimi, ampuni mereka Tuhan. Dan ubahkan hati mereka untuk berkobar-kobar menceritakan firman-Mu, menceritakan tentang Yesus, bukan menceritakan tentang kejelekan orang lain. Kami semua manusia adalah manusia yang berdosa Tuhan. Mau itu pelayan Tuhan yang dipakai ataupun tidak, kami semua tidak luput dari dosa. Murnikan kami selalu Tuhan, sehingga kami setia kepadamu Tuhan. Sehingga kami selalu mengharapkan Engkau tolong kami Tuhan. Sehingga kami mengharapkan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi biarlah nama Yesus dipermuliakan dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.